Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita bertemu kembali di dalam Sekolah Minggu Gereja Baptis Efrata. Hari ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-7 dengan judul Anda siap menjadi martir Kristus. Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8-15 dan pasal 7 ayat 54-60. Sebelum kita membaca ayat-ayat ini, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dalam minggu ini Tuhan sudah menyertai dan berkati kami dalam segala keberadaan kami. Terlebih lagi kami mengucap syukur oleh karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan melalui sekolah minggu. Tuhan memberikan pengertian, Tuhan mengajar kami dengan lemah lembut supaya kami boleh menjadi orang-orang yang dibentuk Tuhan, menjadi dewasa di dalam Tuhan, dan hidup kami boleh menyenangkan hati Engkau. Kami menyerahkan pembelajaran kami dari awal pertengahan dan akhirnya ke tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bekerja secara luar biasa, membentuk kami, mendidik kami melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Kita lanjutkan di pasal 7 ayat 54-60. Demikian bunyi firman Tuhan. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak Ibu Saudara, pelajaran kita hari ini cukup berat ya, karena kita ditantang oleh firman Tuhan. Apakah kita siap menjadi martir Kristus? Apa sih martir itu? Martir adalah orang-orang yang meninggal oleh karena iman percaya dan kesetiaan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi mereka rela menghadapi kematian demi mempertahankan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat martir pertama di dalam sejarah gereja adalah Stefanus. Siapa Stefanus? Stefanus adalah salah satu diaken dari 7 diaken yang dipilih para rasul pada waktu itu. Kita ingat ya pelajaran kita di minggu-minggu yang lalu bahwa setelah
terjadi pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, para rasul semuanya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mereka berkhotbah, mengajar dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Dan dari apa yang dilakukan oleh para rasul, banyak orang yang menjadi percaya. Maka muncullah jemaat mula-mula. Hari bertambah hari, jemaat mula-mula semakin bertambah banyak. Orang-orang yang percaya semakin banyak. Dan itu membuat para rasul sedikit kewalahan, sehingga mereka merasa bahwa mereka perlu orang-orang untuk membantu dalam pelayanan mereka. Mereka pun memutuskan untuk memilih 7 diaken untuk menolong tugas pelayanan mereka. Salah satu orang yang terpilih adalah Stefanus. Stefanus adalah orang yang luar biasa. Meskipun dia tidak berkhotbah dan membaptiskan, tetapi dia orang yang penuh dengan karunia, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan memiliki iman yang kuat. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dia melakukannya dengan setia, dengan baik dan penuh hormat. Bahkan sampai pada akhir hidupnya, dia tetap setia dan berpegang teguh kepada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa yang kita baca di pembacaan kita hari ini. Di pasal 6 ayat 8 sampai 15, kita tahu Stefanus secara sengaja dibawa oleh orang-orang Yahudi yang belum percaya untuk diajak berdialog. Ketika mereka melakukan dialog, ternyata apa yang dikatakan oleh Stefanus sama sekali tidak ada yang bisa menyangkalnya. Oleh karena Stefanus dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Tidak menyerah begitu saja ya orang-orang Yahudi yang belum percaya pada waktu itu. Sehingga Stefanus pun digiring ke mahkamah agama untuk ditanyai lebih lagi dengan lebih banyak orang. Ya. Di situ ada sidang Sanhedrin, yaitu perkumpulan orang-orang Yahudi di mana mereka terdiri dari ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan juga para tetua dan pemuka-pemuka di kalangan orang Yahudi. Di situ Stefanus ditanyai tentang iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan jawaban-jawaban yang diberikan Stefanus ternyata tidak memuaskan hati orang-orang Yahudi atau pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Mereka malah merasa bahwa itu merupakan suatu ancaman bagi kekuasaan mereka. Karena mereka takut kebenaran yang dinyatakan oleh Stefanus pada akhirnya dipercayai oleh banyak orang, dan banyak orang pun menjadi pengikut Kristus, dan itu tidak dimaui oleh para pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu. Sehingga mereka memiliki suatu rencana atau membuat suatu rencana untuk menjatuhkan Stefanus. Mereka menghasut banyak orang dan mengatakan bahwa Stefanus sudah menghujat hukum Taurat, sudah menghujat kepercayaan orang-orang Yahudi, bahkan merendahkan bait Allah. Oleh karena Stefanus mengatakan Yesus datang untuk merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali, seperti apa yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan memang kenyataannya itu terjadi ya. Bait Allah yang dimaksud di sini adalah bait Allah yang dibangun oleh manusia ya, dirubuhkan oleh Yesus Kristus dan dibangun kembali oleh bait Allah yang sejati, yang daripada Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, semuanya itu membuat pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu panas hati, oleh karena mereka mendengar jawaban-jawaban yang bagi mereka tidak memuaskan untuk mereka. Sehingga ya itu tadi ya, mereka akhirnya menyebarkan fitnah dan menghasut banyak orang untuk membuat Stefanus menjadi orang yang bersalah. Padahal apa yang dikatakan adalah kebenaran. Tetapi sungguh luar biasanya Stefanus sedikit pun tidak mundur. Dia tetap bergerak maju, menyatakan kebenaran di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Sehingga kita tahu pada akhirnya di pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai yang ke-60
Di situ Stefanus dibawa keluar dan pada akhirnya dibunuh dengan cara dirajam, dilempari oleh batu. Dan mereka yang melakukan itu merasa bahwa mereka sudah melakukan sesuatu hal yang benar. Sungguh luar biasa iman percaya Stefanus. Bagaimana dengan kita? Apakah saat kita diperhadapkan di dalam situasi seperti apa yang dihadapi Stefanus, kita siap untuk menghadapi kematian dan tetap memegang teguh iman kita? Yakin dan percaya, ketika kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyerahkan hidup kita kepada kuasa Roh Kudus, kita pasti bisa dimampukan untuk menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang martir adalah suatu kasih karunia dari Tuhan, adalah anugerah dari Tuhan. Tidak semua orang bisa mengalami ini jika Tuhan tidak menghendaki dan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita untuk kita bisa menghadapi semuanya itu. Setiap pertanyaan-pertanyaan, setiap hal-hal yang memojokkan iman kita oleh pimpinan kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita, ketika kita sudah berserah penuh kepada Roh Kudus, maka dengan sendirinya kita akan bisa menjawab setiap pertanyaan dan hal-hal yang memojokkan kita dengan keterangan-keterangan atau jawaban-jawaban yang benar sesuai dengan firman Tuhan, yang menyatakan keteguhan iman kita di dalam Yesus Kristus. Kita belajar di minggu yang lalu bahwa kita bisa kuat bersaksi dan berani bersaksi oleh karena ada kekuatan di dalam diri kita, ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang memampukan kita untuk memiliki keberanian bersaksi dan menginjili orang lain. Demikian pula ketika Tuhan mengizinkan kita untuk menjadi martir Kristus, maka Roh Kuduslah yang akan memberi kekuatan dan keberanian bagi kita untuk menjalani semuanya itu. Ya. Kita pada saat ini mungkin belum Tuhan izinkan untuk menjadi martir Kristus, tetapi kita tidak tahu, mungkin pada suatu saat nanti ada di antara dari kita yang Tuhan izinkan untuk menerima anugerah dan menjadi martir Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita berserah kepada Tuhan. Kita terus bergumul bersama Tuhan. Sehingga apapun yang kita hadapi ke depan, kita tidak tahu ya masa depan kita, tetapi kita percaya bahwa masa depan di dalam Tuhan semuanya adalah terindah dalam kehidupan kita. Semuanya terbaik dalam kehidupan kita ketika kita berjalan bersama-sama Tuhan. Meskipun kita harus menghadapi kematian, meskipun kita harus mengalami penganiayaan, jika kita bersama Tuhan, maka kita akan bisa melihat bahwa itu semuanya indah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, hal ini memberikan kekuatan bagi kita, memberikan dorongan bagi kita untuk kita tidak menyerah, untuk terus mengabarkan Injil, memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang kita temui, untuk bersaksi melalui kehidupan kita. Kalau Tuhan belum izinkan kita untuk menjadi martirnya, paling tidak kita tetap dengan semangat untuk menjalankan tugas yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amanat agung yang dinyatakan kepada setiap orang percaya, kita bagikan atau kita kerjakan dengan sepenuh hati kita. Tidak peduli apa yang kita hadapi, kita terus maju dengan berani untuk memberitakan Injil dan bersaksi. Ya. Karena kita tahu seperti pelajaran minggu lalu dan hari ini bahwa kita memiliki kekuatan dan kuasa lebih daripada yang dimiliki oleh dunia ini, yaitu kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kita harus terus bersyukur dengan keadaan kita pada hari ini. Apapun yang kita hadapi, mari kita terus memandang kepada Yesus. Tidak jemu-jemu untuk terus setia kepada Tuhan. Tidak jemu-jemu untuk terus bersaksi di dalam kehidupan kita. Melakukan tugas pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Baik itu di gereja, baik itu di rumah, baik itu di masyarakat. Apapun yang kita kerjakan, biarlah kita terus fokus untuk menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setiap apa yang kita kerjakan, baiklah itu menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang melihat,
orang-orang yang belum percaya melihat Yesus ada di dalam kehidupan kita, dan mereka tertarik untuk mengenal Yesus. Dan itu menjadi kesempatan untuk kita membagikan Injil bagi mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus bergiat dalam memberitakan Injil. Karena kita tahu bahwa ada kekuatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersaksi, tidak hanya melalui kata-kata kita, tapi juga melalui perbuatan kita. Supaya setiap apa yang kita lakukan, semuanya bisa menolong orang lain untuk mengenal Yesus lebih dan lebih lagi dalam kehidupan mereka. Dan pada akhirnya banyak orang yang diselamatkan. Kita bersuka cita ketika ada banyak orang yang diselamatkan. Karena itulah kerinduan Tuhan. Semua orang boleh diselamatkan. Semua orang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Oleh karena itu, mari kita menjadi kawan sekerja Allah yang terus bekerja, bergiat untuk bersaksi sampai Tuhan panggil kita kembali. Kita terus kerjakan pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan setia. Kalau nantinya Tuhan izinkan kita untuk menjadi martir Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong kita. Tetapi kalau sampai pada akhirnya kita belum diizinkan Tuhan untuk menjadi martir Tuhan, maka kita pun tetap setia melakukan bagian kita untuk terus bersaksi dan memberitakan Injil. Karena tugas pemberitaan Injil bukan tugas pendeta, bukan tugas panitia PI, tetapi tugas semua orang percaya. Yesus sendiri yang menyatakan amanat agungnya kepada setiap murid-muridnya. Dan kita adalah murid-murid Tuhan. Oleh karena itu kita juga menerima amanat agung itu untuk memberitakan Injil, bersaksi dimanapun Tuhan menempatkan kita. Baik melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui seluruh kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Itu pelajaran kita hari ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita semakin dikuatkan dan kita tidak takut, gentar ketika kita menghadapi tekanan, menghadapi penganiayaan. Karena Bapak-bapak gereja kita yang terdahulu juga mengalami itu semua. Bahkan lebih dari apa yang kita alami. Dan terlebih lagi Tuhan kita Yesus Kristus juga sudah mengalami penderitaan itu demi menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini yang menolong kami boleh mengerti bagaimana hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan harus siap sedia ketika Tuhan izinkan kami untuk menjadi martir Kristus. Kami percaya ketika kami Engkau izinkan untuk menghadapi itu, Tuhan memberi kekuatan bagi kami untuk melaluinya. Dan kami mau berserah dan bersandar kepada Tuhan. Jika pada saatnya nanti sampai Tuhan panggil kami kembali, kami belum Kau izinkan untuk menjadi martir Kristus, biarlah kami boleh mengambil bagian yang lain untuk kami terus setia melayani Engkau, setia melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, dengan bersaksi dan memberitakan Injil, kabar baik kepada semua orang yang kami temui. Kami rindu banyak orang boleh diselamatkan dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih apapun yang kami hadapi saat ini, oleh karena iman kami kepada Yesus Kristus, baik itu tantangan, tekanan, biarlah kami terus menghadapinya dengan penuh iman dan terus berpegang kepada janji Tuhan bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kami, menguatkan kami untuk melalui semuanya itu. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.